kelas 12 IPA 2. Saya ingin mewawancarakan om saya. Eh, Om, apakah bersedia untuk diwawancarai tentang politik dan ekonomi pada tahun Orde Baru untuk membuat video masukan ke YouTube tugas saya sejarah ini? Apa Om bersedia? Ya, bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprianto. Tentang masalah Orde Lama itu lagi zamannya Soeharto, itu satu ya, keuntungan dari zaman Orde Lama gampang mencari pekerjaan, tidak ada zamannya karyawan atau suatu pekerja itu disebut outsourcing, itu nggak ada zaman itu gitu. Terus zaman Soeharto pertanian itu maju pesat. Kejelekannya di zaman Soeharto itu pendapat itu tidak apa ya disebutnya, tidak digubris lah kita, apa namanya, disebutnya apa, Tidak di apa namanya? hak kita itu enggak ke hak kita gitu, nggak dipercayai. Nah, kalau perbedaannya bagusnya ya itulah, ekonominya maju semua, karyawan itu nggak ada zamannya, ada namanya zaman kontrak apalah itu juga. Terus pas kelengseran zaman Soeharto itu di zaman Orde Baru itu kejadian tragis yang di mana itu, Semanggi ya, yang kejadian mahasiswa itu mati, Yang meninggal, Universitas yang hilang. Sakti gitu ya. Itulah timbullah disebut Orde Baru. Orde Baru artinya itu menjatuhkan Soeharto menjadi kepala negara Republik Indonesia. Pas pergantian Orde Baru, semua serba merosot. Satu, kemiskinan semakin banyak, dan kedua, pekerjaan semakin sulit, dan ketiga apa ya, mungkin hanya itu aja kali ya. Terus ya kemiskinan merata lah di mana-mana, selalu ada pergantian. Dan keuntungan dari Orde Barunya itu, hak suara kita itu didengarkan. Ya mungkin dari saya ya itu aja, dan terima kasih. Berarti zaman dulu itu pernah krisis moneter ya Om ya? Kalau di zaman Soeharto itu namanya krisis moneter nggak ada. Pas pergantian Orde ke Orde Baru itu namanya disebut, ada yang disebut krisis moneter. Mahal semua sembako itu, sampai di pasar-pasar itu melonjak tinggi harga-harga sembakonya itu. Oh, jadi begitu. Iya. Kalau misalnya politik zaman Soeharto pas Orde Baru itu gimana Om? Masalah politiknya ya, politik semuanya itu. Kalau masalah politik, kalau di zaman Soeharto kayaknya sih mah aman-amannya politiknya itu. Kan pas di zaman Orde Baru ini kan mulai kacau itu politiknya. Gimana juga nggak ngerti ya deh. Nah, kalau kacaunya itu gimana Om, politiknya gitu? Ya nggak, itu kan gimana, nggak jelas juga, bingung. Kalau dibuat politik itu ya hanya orang-orang atas ya, nanti orang bawah mana nggak tahu. Oh, berarti kayak merahasiakan publik dari rakyat gitu ya Om? Iya, kan nggak transparan katanya, kan terbuka itu nggak transparan sama. Berarti nggak ada yang namanya terbuka politik terbuka Nggak gitu. ada. Jadi diem-diem gitu Iya. politiknya. Oh, jadi begitu. Iya. Tentang berarti perbedaan Orde Baru itu dia harga semua murah Tinggi. gitu, tinggi. Di Orde Baru itu harga mulai ada krisis itu di Orde Baru, yang harga sembako gila-gilaan itu. Itu tahun berapanya? Aduh, kalau zaman krisis itu kita nggak tahu ya. Pokok zaman pelengseran Soeharto itu di antara tahun 98 itu kejadian Semanggi, itu mulai pelengseran Soeharto. Oh, berarti tahun 1998 itu. Ya, Ya, 98 itu pembakaran, terus pembakaran. kejadian Tembak itu. di Semanggi itu yang mahasiswa hilang lah, ada yang meninggal lah. Oh, jadi tragedi itu. Berarti udah perbedaan dari politik dan ekonomi di tahun 1998 atau Orde Baru itu ternyata
dia itu keadaan ada yang menaik dan kadang ada yang turun. Berarti kadang ekonomi murah ya Om. Di zaman Soeharto stabil, cuman di zaman Orde Baru itu krisis itu mulai terjadi di mana-mana. Rakyat itu menjerit karena apa, sembako terlalu mahal, inilah itulah. Oh berarti waktu tahun Orde Baru itu sembako melunjak naik Iya, tinggi, iya, drastis karena kan, gitu. iya karena kan ini apa, pergantian ini pelengseran Soeharto itu kan jadi kurs rupiah tinggi, harga sembako ya itu melonjak, itulah yang dibilang rakyat dan menjerit ya. Jadi rakyat itu susah buat nyari makan, Iya, susah semua. iya, karena sembako itu mahal-mahal semua itu. Pasar, tapi pasar aja menjerit kok, bukan hanya rakyat. Orang pasar berjualan itu menjerit juga, harganya nggak seimbang. Jadi begitu. Iya. Oke Om, Mas, makasih atas penjelasan jawabannya. Iya. Saya cukup terima kasih. Mohon maaf jika saya ada belibet kata atau salah kata. Sama. Untuk saya pribadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.